Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmatnya. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing ya mengenai ini ya, kita bersilaturahmi dengan para leluhur ya. Nah, jadi itu perlu ya, karena kita diciptakan ya oleh Allah dan kita bisa ada di dunia ini ya, karena ya setiap orang kan berbeda ya. Mungkin dilahirkan dari siapa, dari kebangsaan apa, dan dari keyakinan apa. Nah, tetapi pada dasar kita diciptakan oleh Allah itu melalui perantara kedua orang tua kita, atau orang tua kita juga ya melalui kedua orang tua kita. Nah, tanpa kedua orang tua kita nggak akan lahir di dunia ini. Ya memang Allah yang menciptakan kita, tetapi kan beda, nggak kayak Nabi Adam ya. Nabi Adam diciptakan dari tanah, ditiupkan roh hidup. Nah, kita kan ada prosesnya. Jadi penciptaan Allah terhadap manusia itu ada prosesnya, yaitu melalui perantara melalui kedua orang tua kita. Ya kan, makanya di dalam agama Islam ya, nggak hanya Islam saja ya, nggak hanya di eh, ajaran Al-Quran ya, atau mungkin di agama-agama lain juga sama juga, mengajarkan bahwa setiap seorang anak itu ya harus berbakti kepada kedua orang tuanya, seperti itu ya. Jadi semua agama apapun ataupun mungkin keyakinan tertentu juga sama. Jadi harus menghargai, menghormati dan berbakti kepada kedua orang tua kita meskipun hidup ataupun sudah meninggal. Nah, kita harus menghormatinya ya. Tetapi ya memang caranya berbeda ya, tentang kita berbakti kepada orang tua yang masih hidup dan orang tua yang sudah meninggal. Nah, seperti itu. Kalau orang tua yang masih hidup kita harus sering berkunjung gitu kan, harus sering ya kalau misal jaraknya jauh ya kita harus ini ya, apa, mengirim doa gitu kan, harus apa, berkomunikasi meskipun sekarang kan sudah canggih ya, ada telepon, ada video call, ada WA, nah seperti itu ya. Jadi membuat jarak yang jauh menjadi dekat. Nah, seperti itu. Jadi orang tua yang masih hidup ya kita harus berbuat baik, menghargai, menghormati dan juga ini sering berkunjung kalau deket, kalau enggak ya berkomunikasi. Nah, seperti itu ya. Tapi bagi untuk kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal ya kita harus sering-sering berziarah ya, berziarah ke makamnya atau ke ini ke makamnya, atau kita sering mendoakan kalau misalkan ya minimal lah ya setiap seminggu sekali malam Jumat kita mendoakan para leluhur kita. Nggak hanya orang tua kita saja yang kita kirim doa, yang kita ini kirim Fatihah, tahlil, Yasin. Nah, seperti itu nggak hanya orang tua kita saja yang kita harus berbakti. Nah, karena kita kan diciptakan ya, dilahirkan di dunia itu melalui perantara orang tua kita. Nah, orang tua kita itu dilahirkan lagi oleh orang tuanya lagi, atau yang disebut dengan kakek kita atau nenek kita atau simbah kita. Nah, kakek atau nenek kita dilahirkan oleh yang di atasnya lagi ya, mungkin buyutnya atau apanya lah ya. Jadi itu secara naik ke atas berkelanjutan. Jadi kita dilahirkan oleh orang tua kita dilahirkan oleh kakek nenek kita. Nah, begitupun seterusnya ke atas. Nah, jadi leluhur kita itu nggak hanya orang tua kita aja, kakek nenek kita yang sudah nggak ada, terus yang ke atas ke atas ke atasnya lagi, ya karena di dalam Al-Quran dijelaskan ya bahwa di dalam surat Al-Baqarah itu dijelaskan bahwa mereka sesungguhnya tidaklah mati. Nah, jadi orang-orang yang sudah meninggal itu jiwanya itu masih ada. Jadi apa namanya? Rohnya ya, hidup itu akan tetap terus hidup. Namanya roh itu di dalam ilmu tasawuf ya. Dalam Islam juga itu nggak ada istilah kematian.
yang namanya roh itu akan tetap terus hidup. Ya, meskipun ya itu ada mengalami proses-proses tertentu ya. Kalau jasad kita sudah rusak atau sudah meninggal atau sudah dikubur, nanti isi itu akan mencari wadah yang baru. Ya kan, mungkin ada sedikit yang dijelaskan ya di dalam Al-Quran ya, yang mengenai reinkarnasi itu sebenarnya ada, tetapi memang nggak banyak dijelaskan ya. Jadi kuhidupkan kamu, kumatikan lagi, kuhidupkan lagi, kumatikan lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi itu ya, jadi leluhur kita itu tidak hanya orang tua kita saja, kakek nenek kita, buyut kita, atau yang di atas-atasnya lagi. Karena kita nggak akan ada di dunia ini, kita nggak akan terlahir di dunia ini kecuali beliau-beliau yang sudah almarhum, leluhur-leluhur kita. Jadi kita harus menghormati, menghargai dan berbakti kepada beliau-beliau yang sudah almarhum ya. Nah, jadi bahwa di Al-Quran juga dijelaskan ya, bahwa sesungguhnya mereka tidaklah mati. Jadi orang-orang yang sudah meninggal itu rohnya masih ada, jiwanya masih ada, karena di dalam ilmu tasawuf itu nggak ada istilah kematian. Jadi yang ada itu berpindah alam, karena roh itu akan tetap terus hidup meskipun badan kita sudah rusak atau kita sudah meninggal atau kita sudah dikubur di dalam tanah ya, maka isi itu akan mencari wadah yang baru. Nah, makanya ada reinkarnasi ya, tapi meskipun di dalam Al-Quran nggak banyak dijelaskan, tetapi ada ya. Aku hidupkan kamu, aku matikan lagi, ku hidupkan lagi, ku matikan, sampai biasanya itu sampai 7 kali ya. Sampai 7 kali. Nah, jadi seperti itu ya. Bahwa sesungguhnya mereka tidaklah mati, melainkan hidup di sisi Tuhannya dengan diberikan sebagian rezeki sambil menunggu orang di belakangnya. Dan orang-orang yang sudah meninggal itu mereka berjalan di tengah-tengah masyarakat dengan diberikan lentera yang kecil. Nah, jadi kita ini ya, sama di dunia ini tempatnya sama ya, di sini, cuman alamnya berbeda kayak gitu. Jadi ada apa ya namanya, hijab-hijab atau dinding-dinding pemisah antara alam kita, alam nyata, alam fisik, dohir, alam manusia dengan alam-alam yang lain. Tetapi tempatnya sama, kayak gitu, tempatnya sama, tetapi alamnya berbeda. Nah, untuk bisa menembus ke alam yang lain, ke dimensi yang lain, nah itu butuh energi yang kuat dan juga butuh ilmu tentunya ya, ilmu tertentu ya untuk kita bisa menembus alam-alam itu. Ya, manusia bisa sebenarnya karena manusia diciptakan sebagai khalifah ya, lebih sempurna dari makhluk yang lain. Nah, seperti itu. Bisa sebenarnya kalau kita mau belajar ya, karena piranti-piranti yang ada di diri kita itu memang sudah lengkap Allah menciptakan kita sebagai manusia. Nah, seperti itu ya. Nah, cuman karena kita kurang mau menggalinya gitu kan, mengasahnya atau mengolahnya. Nah, jadi kemampuan kita terbatas. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang selanjutnya ya, tadi kan bahwa mereka tidaklah mati, melainkan hidup di sisi Tuhannya dengan diberikan sebagian rezeki dan sambil menunggu orang di belakangnya. Seperti itu ya. Jadi kalau kita berbakti kepada para leluhur kita, nah leluhur kita nggak hanya kedua orang tua kita saja, kakek nenek kita, buyut kita naik-naik ke atas, mereka tidaklah mati. Nah, tapi melainkan hidup di sisi Tuhannya dengan diberikan sebagian rezeki dan sambil menunggu orang di belakangnya. Nah, makanya kalau kita sebagai bentuk rasa syukur kita bahwa kita sudah dilahirkan, sudah ada di dunia ini ya, sudah diberi kehidupan melalui kehidupan di dunia ini, dan tanpa para leluhur kita nggak ada di dunia ini. Ya, meskipun Allah yang menciptakan melalui perantara para leluhur kita. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita berbakti kepada para leluhur ya, kita harus sering berziarah kepada beliau-beliau ya. Ya, minimal setahun sekali lah ya, setahun sekali kalau bisa ya.
6 bulan sekali atau 3 bulan atau kalau bagus ya setiap sebulan sekali ya. Nah itu, ini tapi kalau jauh ya, ya minimal itu setahun sekali lah kita berziarah, lebih sering itu lebih bagus. Ya namanya kita silaturahmi, jadi kita menjalin silaturahmi nggak hanya dengan orang yang masih hidup, ya, tetapi kita menjalin silaturahmi dengan orang-orang yang sudah meninggal itu pun sangat mungkin, karena jiwa mereka itu masih ada, roh mereka itu masih ada, sukma mereka itu masih ada, gitu ya, nggak mati. Kalau yang mati itu kan badan fisik kita secara materi, kulit kita, badan dikubur di dalam tanah atau dibakar, dikremasi, atau dilarung dalam sungai, itu kan badan fisik kita. Tetapi roh itu masih akan tetap terus hidup, sukma itu masih ada, jiwa itu masih ada. Nah, seperti itu ya. Jadi, mereka tidaklah mati, makanya kita harus sering-seringlah berziarah kepada beliau-beliau leluhur kita, ya. Leluhur kita ya dengan para ulama aulia juga Syekh Wali itu bagus juga. Dengan para leluhur-leluhur kita yang ada masih terah garis keturunan ataupun nasab itu juga wajib kita diusahakan, semakin sering itu akan semakin bagus ya. Nah yang selanjutnya kalau kita nggak bisa berziarah secara langsung mungkin karena jarak yang jauh, karena waktu jarak dan terpisah jarak dan waktu yang jauh, terus karena apa ya, terpisah oleh jarak dan waktu yang jauh, terus karena kondisi mungkin kita lagi banyak kebutuhan untuk ke sana kan butuh biaya yang tidak sedikit. Nah, makanya kita diusahakanlah kita mengirim doa kepada beliau-beliau yang sudah almarhum, ya. Mengirim doa, kita mengirim Fatihah, surat tahlil, Yasin, nah seperti itu ya. Jadi supaya terhubunglah, tersambung kepada beliau-beliau. Nah seperti itu ya. Jadi kalau di dalam ini ya, sebenarnya ilmu Islam itu sama Jawa itu sama sih, hampir sama kalau kita mempelajari lebih detailnya gitu kan, itu sama. Seperti itu, cuma kadang bahasanya aja yang berbeda dan cara penyampaiannya. Jadi kalau hati ya, nah di dalam kemarin kita bahas ya mengenai ilmu hati ya, sedikit kita mengulas ya, bahwa hati itu sebenarnya lebih luas dari langit dan bumi. Ya, kita untuk ketemu sama Allah, untuk berkomunikasi dengan Allah itu kan melalui roh kita ya secara langsung. Roh itu ada di dalam kolbu. Nah, kita Nabi Musa aja ya, jangankan kita ya, Nabi Musa aja untuk waktu itu kan Nabi yang paling pinter ya, ingin ketemu sama Allah ya, itu nggak bisa secara fisik, pingsan beliau. Ya Allah, supaya saya bisa menjelaskan kepada umatku yang bandel ya, yang dibilangin susah bandel, diberi ajaran yang benar nggak mau menerima, bagaimana ya Allah saya bisa menjelaskan wujud engkau, maksudnya wujudnya seperti apa. Nah itu Nabi Musa aja nggak sanggup, gunungnya aja meletus ya, Nabi Musa aja pingsan, itu Nabi ya, apalagi kita manusia. Memang Allah itu tidak berbentuk, tidak bisa diperumpamakan dengan apapun, tidak bisa dirumuskan, atau dalam bahasa Jawa itu tan keno kinoyo ngopo, tak bisa diperumpamakan dengan apapun juga. Nah seperti itu ya, jadi nggak bisa kita melihat Allah secara langsung dengan badan kita, dengan fisik mata telinga kita, nggak bisa, nggak sanggup gitu fisik kita untuk seperti itu. Tapi kalau kita dekat dengan Allah, kita ketemu sama Allah, kita berkomunikasi melalui hati kita, melalui kalbu kita, batin kita, kita merasakan kehadiran Allah di dalam hati kita, itu sangat mungkin. Karena memang dengan itulah kita bisa dekat dengan Tuhan di dalam hati kita, ya kan? Ke dalam kalbu kita, seperti itu ya. Jadi Allah pun akan dekat dengan kita. Dekatnya di mana? Ya di dalam diri kita. Diri yang mana? Di dalam kalbu, karena luasnya kalbu itu bisa melebihi luasnya langit dan bumi.
Kayak gitu. Kekuatan hati itu juga bisa melebihi langit dan bumi. Maka ahli-ahli zaman dulu, ahli-ahli tarekah, para wali atau ya ilmu-ilmunya wali atau ahli ma'rifat toreko ya. Kenalilah dirimu, maka kamu akan mengenal Tuhannya. Barang siapa yang sebuah hadis ya, barang siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Mengenal Tuhan dari mana? Dari dalam, dari hati, dari kolbu kita, bukan dari fisik dan mata telanjang kita, nggak bisa. Seperti itu ya. Jadi ada juga yang mengatakan tak menguasai dirimu sendiri. Kamu bisa mengendalikan dirimu sendiri, apa yang ada di dalam dirimu. Ya, secara maksimal kamu bisa menguasai dirimu sendiri, maka kamu akan bisa dengan mudah untuk mengendalikan apa yang ada di luar dirimu. Nah, jadi apa yang ada di luar itu sebenarnya ya ada di dalam diri kita. Jadi diri kita itu merupakan miniatur dari alam semesta. Alam semesta di luar diri kita dan semesta alam ada di dalam diri kita. Ya kan, jagat gumelar di luar, jagat ginulung di luar, di dalam. Jagat ageng di luar, jagat alit di dalam. Itu terhubung karena kita merupakan bagian dari alam. Nah, makanya ada zaman dulu ya ada pepatah mengatakan ya dalam sejarah Soekarno misal Soekarno ya, meskipun pahlawan kita gugur satu maka akan tumbuh 1000. Itu apa? Itu akan lahir gugur satu tumbuh 1000. Ya kan ada ya dulu peribahasa seperti itu ya untuk kita mengenang jasa para pahlawan yang sudah berjuang untuk kita. Nah, jadi tumbuh 1000 itu di mana? Di dalam hati kita, di dalam kolbu kita, jiwanya yang tumbuh. Nah, seperti itu. Kayak gitu ya, kayak kita misal ya, di dalam misal Nabi Muhammad saja ya. Nah, Nabi Muhammad itu kan diciptakan tahun 500-an ya, 600 ya. Nah, tahun 600 saat Nabi Muhammad hidup, itu Islam sudah masuk ke tanah Jawa, dibawa oleh wali generasi pertama yang ya banyak ya wali generasi pertama, ada Syekh Ibrahim Asmorokondi, Syekh Subakir, Syekh ini ya Abdul Qadir Jailani gitu kan. Jadi sebelum Wali Songo ada, itu Islam sudah masuk ke tanah Jawa oleh wali generasi pertama. Wali Songo itu wali generasi kedua. Wali generasi ketiga itu ada Saridin, ada Saridin, ada Sunan Geseng ya dan lain-lain. Itu wali generasi ketiga. Jadi wali itu pun ada beberapa generasi di tanah Jawa ya. Jadi wali generasi pertama itu tahunnya pada saat kerajaan Singosari, Majapahit ya, awal Singosari dan Majapahit, dan Rasulullah saat itu masih ada. Nah, seperti itu. Jadi memang waktu itu syariatnya belum turun. Jadi waktu Rasulullah itu belum ada syariat, belum diturunkan syariat, ilmu yang diajarkan kan ilmu tauhid. Bertauhid dulu dengan benar, berhakikat dulu dengan benar, bertauhid mengenal Tuhan dulu dengan benar. Baru syariat diturunkan waktu Nabi berusia 40 tahun. Nah, seperti itu ya. Jadi bersyariat itu 13 tahun ya. Tetapi sebelum bersyariat selama 50 tahun itu Nabi berhakikat, bertauhid, mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, bapak tauhid kita. Nah, seperti itu ya. Jadi memang ya banyak ya kesamaan-kesamaan antara ajaran leluhur kita ya, khususnya di tanah Jawa dengan Islam. Kalau kita kupas ya hampir sama gitu, karena memang sumbernya sama gitu kan. Nah, yang selanjutnya ya, kayak Rasulullah itu kan dihidupkan di tahun 600-an ya, 500-600 ya. Nah, Rasulullah sebagai Nabi Muhammad itu sebagai Nabi Muhammad, beliau ini ya usianya itu 63 ya kan, sebagai putra dari Abdullah ya kan, sebagai putra dari Abdullah. Tetapi
ya. Itu kan ada lahirnya sebagai Nabi Muhammad, putra dari Abdullah. Lahir tahun berapa, meninggal tahun berapa, usianya berapa. Itu kan ada hitungannya ya. Tetapi kalau Nabi Muhammad sebagai Nur Muhammad itu jauh lebih tua dari ini ya, di dalam ilmu roh ya. Jadi itu sebagai Nur Muhammad jauh lebih tua dari malaikat-malaikat nabi-nabi yang sebelumnya. Bahkan Nabi Adam pun, ya, Nabi Adam dengan Nabi Muhammad sebagai Nur Muhammad itu jauh lebih tua Muhammad. Dengan malaikat Jibril itu jauh lebih tua lebih tua Muhammad sebagai Nur Muhammad, ya kan? Karena itu sebelum penciptaan apapun di dunia itu Nur Muhammad sudah diciptakan duluan. Kayak gitu, yang pertama kali diciptakan sama Allah ya. Jadi lebih tua Nur Muhammad daripada nabi-nabi yang sebelum Nabi Muhammad, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, malaikat pun, malaikat Jibril ya lebih tua Nabi Muhammad sebagai Nur Muhammad ya, lebih tua Muhammad daripada malaikat Jibril. Sebenarnya kalau kita memahaminya dari segi hakikatnya ya, sebagai Nur Muhammad, nah seperti itu ya. Jadi bukan sebagai Nabi Muhammad putra dari Abdullah, itu berbeda lagi. Nah seperti itu ya. Nah jadi kalau misalkan Nabi Muhammad kan sudah meninggal, tetapi ya makanya kita harus sering mengirim sholawat. Supaya apa? Supaya hiduplah di dalam diri kita. Sebenarnya apa ya namanya? Bisa Nabi Muhammad sebagai Nur Muhammad itu hidup di dalam diri kita. Makanya kita harus mengidolakan Nabi Muhammad sebagai idola yang harus kita ikuti, ya kan, dari sifat-sifatnya, dari perbuatannya, dari akhlakul karimahnya, dari ya hal-hal yang positif yang harus kita ikuti dari ajaran-ajarannya. Nah, seperti itu sebagai idola sehingga kita bisa menyerap sifatnya. Karena kalau kita sering mengirim sholawat pada Nabi Muhammad, maka akan hiduplah di dalam diri kita Nur Muhammad itu. Ya, karena manusia hidup juga ini ya karena Nur Muhammad juga. Kalau nggak ada Nur Muhammad kita nggak bisa hidup, ya kan, bagian gitu kan. Nah tapi Nur Muhammad yang kecil ya, yang serpihan lah, secuil lah seperti itu ya, bukan Nur Muhammad yang besar begitu, bukan ya. Itu kan untuk para nabi ya. Nah jadi seperti itu, kita bisa dekat dengan Nabi Muhammad itu karena kita selalu menghidupkan Nabi Muhammad itu di dalam kolbu kita. Nah sama kayak pembahasan kemarin, bagaimana kita bisa dekat dengan Tuhan, bahwa Allah itu kan menjelaskan sendiri ya, aku merasakan apa yang kamu rasakan, aku melihat apa yang kamu lihat, aku mendengar apa yang kamu dengar, aku merasakan apa yang kamu rasakan, dan sesungguhnya aku lebih dekat dari urat nadi. Nah, kita bisa merasakan kehadiran Tuhan itu di mana? Di dalam kolbu kita. Kita bisa merasakan Nabi Muhammad hidup di dalam diri kita di mana? Di dalam hati kita. Iya kan? Karena kita sering mengingat Nabi Muhammad, kita mengidolakan Nabi Muhammad, semuanya gitu ya, ya sifat-sifatnya, ya ilmunya, ya karakternya, perbuatannya. Terus kita kita bisa mensifati Tuhan supaya Tuhan itu dekat di dalam kolbu kita, hidup di dalam kolbu kita, hati kita. Nah kita juga harus mensifatinya. Nah seperti itu, kita harus sering berzikir ya kan, supaya apa? Ada di dalam diri kita. Nabi Muhammad ya, kalau misalkan Allah menciptakan Nabi Muhammad hanya sebagai putra dari Abdullah, ya itu tidak adil ya namanya. Tidak adil. Kenapa? Karena ya usianya 63 tahun, beliau dilahirkan tahun berapa? Kita dilahirkan tahun berapa? Makanya ada seorang hamba yang komplain nanti kalau Nabi Muhammad hanya diciptakan sebagai putra dari Abdullah. Nah, kenapa kok saya nggak dilahirkan semasa Nabi aja gitu kan? Kenapa saya diciptakan tahun 2000 tahun 1900
sekian, 60 sekian atau 90 sekian atau tahun 2000 sekian. Nah, kenapa kita diciptakan tahun itu? Ya kan? Bahwa Nabi Muhammad diciptakan sebagai nabi yang penutup para nabi, sebagai tuntunan para umatnya. Nah, itu kenapa? Ya berarti Allah nggak adil dong. Ya kan? Kenapa kita dilahirkan di tahun sekian, Nabi Muhammad dilahirkan tahun sekian? Perbedaannya sangat jauh. Nah, makanya Allah itu menciptakan Nur Muhammad. Dan di dalam hati kita itu juga ada Nur Muhammad sehingga kita bisa hidup. Makanya supaya kita bisa dekat dengan Nabi Muhammad, sering-seringlah kita berkirim sholawat kan, sholawat Nabi. Kita sering mengirim doa, mengirim yasin, tahlil kepada beliau-beliau, ya khususnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad ya, sama para sahabatnya. Supaya apa? Supaya dekat, supaya beliau-beliau itu ada di dalam diri kita, hadir di dalam kolbu kita, hati kita. Ya, sama kayak kemarin kita bahas Allah supaya hidup di dalam diri kita, hadir di dalam kolbu kita, kita harus bagaimana? Harus mengisi hati kita dengan nama Tuhan, gitu kan? Seperti itu menafikan yang lain. Ya sama, segala sesuatu itu bisa dimasukkan ke dalam kolbu kita. Ya kan? Begitupun dengan para leluhur kita. Para leluhur kita supaya ada di dalam kolbu kita, di dalam hati kita, ya kita harus menghidupkan. Nah, bagaimana cara menghidupkan? Ya, itu secara syariatnya ya kita harus sering-sering berziarah, ya kan. Yang kedua, kita harus sering-sering mengirim doa, ya. Kita harus sering-sering mengingatnya, mengingat beliau-beliau, leluhur kita, orang tua kita, kakek nenek kita. Sehingga apa? Sehingga dekatlah di dalam hati kita. Makanya ada peribahasa mengatakan bahwa jauh di mata, dekat di hati. Nah itu karena cakupan hati, luasnya hati, itu melebihi luasnya langit dan bumi. Kekuatan hati itu juga bisa melebihi langit dan bumi sebenarnya itu. Ya, karena kita semakin masuk ke dalam diri kita, semakin masuk ke dalam hati kita, kolbu kita, maka di situ akan semakin luas. Bukannya semakin sempit, tetapi akan semakin luas. Semakin masuk ke dalam hati kita, maka di situ akan semakin luas. Nah, seperti itu ya. Jadi, perlu kita untuk belajar untuk mengenal ilmu hati ya, seperti ilmu kolbu. Nah, jadi, seperti itu, kita bisa dekat dengan para leluhur kita, dan beliau-beliau itu nanti juga akan dekat dengan kita juga, yaitu kita berusaha apa ya, menyiraminya di dalam hati kita. Kita sering ngirim sering ngirim sholawat, sering ngirim doa, sering ngirim fatihah, sering bertawasul, sering apa namanya, mengirim doa-doa, tahlil, yasin dan lain-lain ya, seperti itu. Nanti akan dekat, terasa dekat. Ya kan, malah ada istilah jauh di mata, dekat di hati. Ya, meskipun berbeda alam, di alam kita, alam manusia, alam dunia, ya alam fisik dengan alam roh, itu kan berbeda alam, tetapi tempatnya sama, cuma alamnya aja yang berbeda. Itu bisa terjalin komunikasi, bisa bersilaturahmi bahwa mereka sesungguhnya tidaklah mati. Nah, seperti itu ya. Jadi kita harus berusahalah selalu menghormati, ya kalau menghormati, menghargai, kita berbakti kepada para leluhur kita yang ada garis keturunan kita ya, kakek nenek kita, ada terah, ada ininya. Nah seperti itu. Kalau kita melupakan, karena kita lahir di dunia, ada hidup di dunia ini ya karena berkat jasa-jasa mereka, gitu kan. Tanpa ada mereka ya kita nggak mungkin ada di dunia ini, nggak akan hidup. Makanya kita harus berbakti kepada mereka, kayak gitu. Kalau kita melupakan mereka, kalau kita nggak mau berziarah, kita melupakan mereka, kita nggak pernah mengirim doa, itu berarti ya sama kita orang yang durhaka kepada para leluhur kita. Nah ini semua ajaran agama apapun di luar Islam itu juga
mengajarkan seperti itu juga ya. Kita harus berbakti kepada orang leluhur kita, orang tua kita, kakek nenek, leluhur kita naik ke atas ya, harus berbakti seperti itu. Nah, jadi supaya mereka ya, kalau di dalam istilah Jawa ya, memang mereka tidaklah mati, hidup berjalan di tengah-tengah masyarakat dan diberikan lentera yang kecil. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita sedang apa gimana juga beliau-beliau bisa tahu. Nah, makanya kita harus menghadirkan mereka di dalam hati kita supaya dekatlah, hiduplah di dalam hati kita. Nah, seperti itu ya. Jadi meskipun jasadnya sudah nggak ada, tetapi jiwanya, sukmanya itu masih ada. Namanya bisa hidup di dalam diri kita supaya dekat gitu kan. Makanya kalau di dalam istilah Jawa itu ini ya, apa, kita sering-seringlah berkomunikasi, misal secara hati kita, nggak secara fisik diucapkan ya. Kayak misal kita mau makan gitu kan, ya kita inilah ngajak mereka para leluhur, kita nasi putih ya, nasi putih sebelumnya ditambahin lauk-lauk. Ini kalau dalam khasanah ilmu leluhur ya, kita tawarin lah, kita ajak, ayo sedulurku kabeh, sedulur papat limo pancer, ayo makan bareng-bareng gitu kan. Terus kayak ayo para leluhur sedoyo semuanya, para leluhur semuanya, ayo makan bareng-bareng sama saya. Nah, seperti itu di dalam hati, nanti itu akan terasa dekat dan akan hadir lah di dalam diri kita, dalam hati kita ya, bukan secara fisik kelihatan itu, enggak, di dalam hati kita, karena itu kan halus ya, roh itu kan halus, sukma itu kan halus ya kan, jiwa itu kan halus, jadi kita berkomunikasinya pun secara halus ya di dalam hati kita, kolbu kita. Nah, seperti itu. Nah, di dalam Islam pun dijelaskan bahwa kalau kita belajar ilmu hakikat ma'rifat ya, Syekh Abdul Qadir Jailani itu juga menjelaskan sebenarnya kekuatan Islam itu adalah, itu kan Syekh Abdul Qadir Jailani kan ahli torekoh ya, jadi ya sakti beneran ya saat itu ya, wali-wali yang dikirimkan Nabi Muhammad ke tanah Jawa itu ya, wali-wali ya sakti-sakti mumpuni beneran ilmunya. Kayak gitu, nggak tanggung-tanggung ya kesaktiannya ya saat itu. Nah, seperti itu kan Syekh Abdul Qadir Jailani kan ahli toreko. Nah, itu sebenarnya kekuatan umat Islam itu ada pada kekuatan rohnya dan pada para leluhurnya. Nah, jadi di dalam Islam pun itu kita diajarkan untuk mengenal diri sendiri, menghidupkan roh kita. Nah, dan kita juga harus menjalin silaturahmi kepada para leluhurnya, komunikasi yang baik. Nah, seperti itu dalam Islam diajarkan juga. Itu khususnya di ilmu-ilmu torekoh dan hakikat ya. Syekh Abdul Qadir Jailani itu juga ya. Jadi ada kekuatan umat Islam itu ada pada rohnya dan pada rohnya sendiri dan kepada para leluhurnya. Makanya kita ya harus menjalinlah, ingatlah kita kepada para leluhur kita yang sudah mendahului kita, bersiarohlah, mengiring doa, atau selalu mengingatnya dalam pikiran dan hati kita, sehingga beliau-beliau bisa hadir di dalam hati kita, kolbu kita. Nanti kita bisa merasakannya di situ. Ya, jadi kalau kita mau aktivitas ya diajaklah ya, kayak sedulur papat kan supaya deket juga harus kita ajak ya. Para leluhur pun sama, ayo para leluhur semuanya, para leluhurku, para leluhur kulo, para leluhur semuanya, saya mau ke sini, ayo bareng-bareng ya, seperti itu. Ayo kita makan bareng, ayo kita jalan bareng, supaya apa? Selalu deket di hati kita, ada di hati kita, maka kita akan harus selalu ingat. Nah, seperti itu. Nah, nanti pun beliau itu kan tidaklah mati. Di dalam surat Al-Baqarah itu, Al-Baqarah dijelaskan. Jadi kalau kita akan ada mengalami ini, maaf ya, kalau bukannya kita apa ya, karena kalau misalkan kita
Iya, segala sesuatu kan ada perantaranya. Memang Allah lah itu sumber dari segala kekuatan dan daya upaya. Tetapi Allah memberikan kekuatan kepada kita pun ada perantaranya. Ada saran, ada perantara yang dijadikan alat supaya nyampe kepada kita. Nah, seperti itu ya. Bukan kita musyrik menduakan Tuhan, itu enggak. Tapi Allah memberikan kekuatan kepada kita juga ada perantaranya. Enggak langsung ya. Nabi Musa aja membelah lautan melalui perantara tongkat. Coba, ya enggak melalui tangannya langsung, jarinya langsung membelah lautan, enggak kan? Melalui perantara tongkatnya. Coba kalau kita berpikir secara hakikat, apakah tongkatnya yang sakti atau Nabi Musanya yang sakti? Allah lah yang berkuasa, ya kan? Kenapa? Kalau Nabi Musa sakti, kenapa enggak berdoa aja langsung lautan membelah? Kenapa harus menggunakan tongkat, ya kan? Nah, jadi segala sesuatu itu ada perantaranya. Seperti itu. Kadang Nabi aja ada perantaranya harus menggunakan tongkat ya, apalagi kita manusia. Nah, seperti itu pemahamannya ya. Jadi jangan salah pemahaman gitu. Nah, jadi itu. Jadi kita sering-seringlah berkomunikasi dengan para leluhur kita. Nanti beliau-beliau akan dekat dengan kita. Nah, jadi kalau kita mengalami kesulitan, kita mengalami apa, kita anggaplah mereka ada di sekitar kita. Mereka hadir di dalam kehidupan kita. Ya kan? Jadi setiap aktivitas kita itu leluhur kita selalu ada di dekat kita. Yakin di dalam hati seperti itu, nanti akan terasa dekat. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita ada di dalam kesulitan atau kita mencari ada suatu masalah, mencari solusi apa, ya kita berkomunikasilah dengan para leluhur kita. Seperti itu tentunya ya dengan hati kita ya, kolbu kita. Karena ya roh itu kan gaib, jadi kita juga dengan cara yang halus juga berkomunikasi dengan beliau-beliau, nggak dengan mulut kita yang berbicara, mata kita yang melihat, telinga kita secara fisik yang mendengarkan, enggak ya, seperti itu. Nah, jadi itu ya, supaya kita lebih salah satu bentuk rasa syukur kita telah dilahirkan di dunia ini ya, itu salah satu bentuk rasa berbakti kita ya, sudah dilahirkan hidup, diberi kehidupan oleh Allah melalui perantara para leluhur kita. Ya, kita harus berbakti. Salah satu cara berbakti itu tadi ya, dengan berziarah, dengan mengirim doa, dengan kita selalu menghadirkan beliau-beliau di dalam kehidupan kita. Nanti mereka akan hidup di dalam diri kita. Seperti itu. Ini sama di ajaran tasawuf juga sama. Untuk kita menghadirkan Rasulullah di dalam hati kita. Iya, kita harus selalu mengingat, harus harus sering mengirim sholawat seperti itu. Karena segala sesuatu yang ada di luar diri kita itu ada di dalam diri kita. Dimasukkanlah ke dalam diri kita. Gitu ya. Jadi manusia itu merupakan miniatur dari alam semesta ya, dari jagat raya ini. Itu miniatur jagat alit, makanya jagat ginulung, itulah manusia seperti itu. Nah, jadi itu kita harus sering mengirim-ngirim doa lah kepada beliau-beliau yang sudah almarhum. Kita sering berkomunikasi, kalau kita ada masalah ya konsultasilah kepada para leluhur kita. Nah, itu kalau orang-orang zaman dulu kan sangat berbakti sekali kepada para leluhur. Jadi nggak kayak orang zaman sekarang ya, sudah melupakan. Jangankan leluhur kita yang udah ratusan tahun yang lalu, ya pahlawan kemerdekaan yang sudah berjuang sampai titik darah penghabisan, kita sebagai anak cucunya juga kadang lupa itu, kurang menghargai, kurang menghormati, kurang berbakti, kurang mengingatnya kita kepada beliau-beliau. Nah, itu jangan seperti itu ya, nanti kita bisa disebutlah termasuk orang-orang yang durhaka kepada para leluhur kita, karena beliau-beliau itu sebenarnya bisa memberikan kekuatan tersendiri kepada kita. Nah, gitu, karena mereka tidaklah mati, melainkan hidup di sisi Tuhannya dengan diberikan sebagian rezeki dan sambil menunggu orang di belakangnya. Jadi beliau-beliau tidaklah mati,
ya bisalah kita berkomunikasi, bersilaturahmi, ya, dan menghadirkan mereka di dalam hati kita, kolbu kita. Seringlah kita mengingat-ingat mereka. Nah, seperti itu. Bukan kita kembali ke masa lalu tidak bisa menerima kenyataan sekarang, itu enggak. Tetapi kita mengingat mereka, kita mengenang mereka, kita menghidupkan mereka di dalam hati kita. Itu bukan kita seperti itu yang nggak bisa ini ya, kembali ke masa lalu, enggak. Itu sebagai bentuk rasa syukur kita dan rasa bakti kita kepada para leluhur. Jadi itu harus seperti itu ya, kita harus berbakti. Jadi kita supaya jangan durhaka kepada para leluhur kita. Nah, seperti itu ya. Jadi mereka-mereka dekat, sama kayak Allah juga dekat dengan diri kita, lebih dekat dari urat nadi. Nabi Muhammad sebagai Nur Muhammad itu juga dekat, ada di dalam diri kita. Kita harus berusaha menghidupkannya di dalam diri kita, sehingga akan, aduh ini dalam juga ya pembahasan ini ya. Karena Nabi Muhammad itu diciptakan gak hanya sebagai Nabi, putra dari Abdullah, tapi sebagai Nur Muhammad. Bisa hiduplah, hadirlah di dalam hati kita, dalam kolbu kita. Nah, seperti itu. Begitupun para leluhur kita. Begitupun orang yang kita sayangi, yang kita cintai, keluarga kita ya, orang tua kita yang masih hidup, ataupun anak kita yang jauh, itu sama, bisa dihadirkan di dalam hati kita, dalam kolbu kita. Kita pikirkan anak kita bayangkan wajahnya, kita simpenlah di dalam hati kita, kolbu kita, maka akan dekat, jauh di mata, dekat di hati. Nah, itu maknanya ya, jauh di mata, dekat di hati. Jadi akan hiduplah di dalam diri kita orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai, anak kita, ya kan, akan hadir di dalam hati kita. Kalau kita selalu ingat, kita selalu dekat, kita selalu sering mengirim doa, ya kan. Nah, itu akan dekat. Jadi kita bisa memasukkan segala sesuatu yang ada di luar diri kita, masuk ke dalam diri kita, itu bisa. Ya, jangankan yang ini ya, yang masih terlihat ya, yang nggak terlihat pun bisa. Yaitu tadi, para leluhur kita kan itu secara halus bisalah dihadirkan di dalam hati kita, kolbu kita. Jadi kalau kita mengalami suatu masalah, kita kesulitan, kita akan mengalami suatu musibah nih. Nah, nanti leluhur kita akan menjaga kita, akan mengayomi kita, akan ngereksa ke kita, melindungi kita. Nah, seperti itu. Kalau kita nanti akan mengalami musibah, jangan jalan ke sana, nanti diingatkanlah melalui hati kita, jangan berjalan ke sana. Jadi mengayomi kita gitu, leluhur kita bisa, karena mereka tidaklah mati, ya kan, seperti itu. Bahkan di dalam ajaran para leluhur ya, ilmu leluhur itu kalau 3 hari ya kita mengirim doa, 3 hari, 7 hari, 40 hari, setahun ya, itu kita harus mengirim doa. Ya kan, dia tahlil, yasin kan, itu kan kalau orang meninggal, ya itu supaya tersambung lah, seperti itu, supaya beliau itu di alam sana terang, seperti itu ya. Jadi kayak kita setiap malam Jumat ya, itu kita mengirim doa kepada para leluhur kita. Kalau zaman dulu sih mungkin ya ini kan ininya berbeda-beda ya. Kayak misal kita sesaji gitu kan. Nah, itu juga sesaji itu sebenarnya kita nggak ini ke syirik musik, itu enggak. Itu ada sejarahnya itu. Dan itu enggak syirik musyrik itu kalau kita memahami sesaji itu. Itu hanya sebagai simbolik saja, simbol saja atau simbolik. Bukan kita menyembah sesaji, itu enggak. Hanya simbol saja gitu loh sebenarnya. Nah, jadi kalau sekarang kan nggak ada sesajen apa itu nggak ada kan. Jadi ya kita secara Islam ya kita berdoa gitu kan, mengirim Fatihah, kita bertawasul, kita berdoa, kita mengirim surat
ya surat-suratan Yasin, tahlil, nah seperti itu ya. Dan kita selalu mengingat beliau-beliau yang sudah almarhum, yang sudah meninggal, sehingga bisa hiduplah, hadirlah di dalam diri kita dan selalu menyertai kita. Kalau kita ada apa-apa juga beliau-beliau bisa terhubung dengan kita, bisa menjaga dan melindungi dan mengayomi kita setiap saat dan setiap waktu. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini kita bukan menduakan Tuhan, itu enggak, memang hanya Allah yang maha melindungi dan kita berlindung pada Allah. Tapi segala sesuatu itu kan ada perantaranya, ya kan? Ada apa namanya ya? Sarananya, perantaranya, seperti itu. Kita terlahir di dunia juga bukan Allah yang melahirkan, Allah menciptakan kita, tetapi orang tua kita yang melahirkan kita. Nah, seperti itu ya. Jadi kita nggak salah paham di situ ya. Jadi dengan para leluhur kita juga harus berkomunikasi dengan baik, harus sering-seringlah bersilaturahmi dengan beliau-beliau yang sudah almarhum. Nah, seperti itu ya. Jadi supaya bisa dekat di dalam hati dan kolbu kita, ya, jiwanya yang dekat, rohnya yang dekat, sukmanya yang dekat. Nah, seperti itu ya. Jadi mungkin sementara itu ya yang saya sampaikan pada video kali ini ya, semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Ya, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.